Selamat datang di Universitas Pamulang, kampus modern yang mendukung setiap langkahmu menuju masa depan gemilang. Dengan fasilitas lengkap dan suasana belajar yang nyaman, Unpam menjadi rumah kedua bagi ribuan mahasiswa dari berbagai daerah. Layanan akademik di program studi akuntansi dilakukan dengan profesional di ruang staf yang siap membantu setiap kebutuhan mahasiswa. Di lingkungan kampus, tersedia juga lab store, atau bisa dikenal dengan minimarket modern seperti Indomaret yang memudahkan mahasiswa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar kampus. Berbagai kegiatan akademik dan event besar berlangsung di Aula Unpam, tempat penuh inspirasi dan semangat kebersamaan. Pembayaran administrasi gampang, semua bisa dilakukan di loket pembayaran dengan sistem yang cepat dan pelayanan yang bersahabat. Dosen-dosen berkompeten selalu siap membimbing mahasiswa untuk mengembangkan potensi terbaik mereka. Dan inilah langkah pertamamu di ruang penerimaan mahasiswa baru, tempat impian kuliah dimulai. Universitas Pamulang, kampus pilihan untuk generasi hebat. Fasilitas lengkap, biaya terjangkau, masa depan cemerlang menantimu di Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan materi modal saham reguler dan saham biasa. Dan saya adalah Putra Fajar. Saya Farhan Desdenan. Saya Diana Tessa. Jangan lupa menyaksikan video penjelasan berikut ini. Halo guys, aku di sini akan menjelaskan pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana digunakan membiayai dan investasi. Dana bisa berasal dari dua modal, yaitu modal sendiri, ada saham dan laba ditahan. Yang kedua, biaya modal asing, adalah ada dua, biaya bank dan obligasi. Biaya modal mencerminkan harga yang diharapkan investor atau kreditor sebagai imbalan atas dana yang mereka tanamkan. Biaya modal real tidak hanya berasal dari bunga pinjaman, tetapi juga mencakup biaya tambahan seperti administrasi, asuransi, dan biaya lainnya yang terkait. Contohnya, pinjaman 1 juta dengan bunga 2% per bulan selama 6 bulan. Ditambah biaya adminnya 50.000. Biaya modal realnya sama dengan 2,83% per bulan atau lebih tinggi dari bunga kontrak. Selanjutnya, laba ditahan juga memiliki biaya modal karena dana tersebut bisa menghasilkan laba jika diinvestasikan ke tempat lain. Biaya ini disebut cash of trends and earnings dan setara dengan expense rate of return investor. Jenis biaya modal yang pertama, biaya modal individual, dihitung untuk setiap sumber dana seperti utang, saham, dan laba ditahan. Yang kedua, biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal yang kedua, biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC digunakan jika perusahaan memakai lebih dari satu sumber modal. Hubungan penting bagi investor, return rate of return mencerminkan resiko aset. Bagi perusahaan, cost of capital adalah biaya nyata untuk memperoleh dana tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi biaya modal. Biaya modal dan pajak memiliki hubungan. Fungsi biaya modal. Biaya modal dan pajak memiliki hubungan erat kepada pajak dapat mengurangi
laba perusahaan. Perhitungan biaya modal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, before tax basis atau sebelum pajak. Yang kedua, after tax basis atau sesudah pajak. Lebih umumnya digunakan karena mencerminkan kondisi real perusahaan untuk biaya modal dari utang atau obligasi. Perhitungannya perlu disesuaikan dengan pajak sebelum menghitung biaya modal rata-rata atau WACC. Fungsi biaya modal digunakan sebagai discount rate untuk menilai kelayakan investasi. Jika rate of return investasi, cost of capital, investasi layak diterima. Oleh karena itu, dalam analisis keuangan, hanya modal dihitung setelah pajak agar hasil pendapatannya lebih realistis. Oleh karena itu, dalam analisis keuangan biaya modal dihitung setelah pajak agar hasil penilaiannya lebih realis. Materi selanjutnya yaitu biaya modal individual. Biaya modal individual adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana dari setiap sumber modal secara terpisah, seperti hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Tujuannya adalah perusahaan tahu seberapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana sebelum menghitung total biaya modal rata-rata atau WACC. Yang pertama, ada biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti hutang dagang dan kredit bank jangka pendek. Untuk menghitung hutang jangka pendek digunakan rumus KT sama dengan KB dikali 1 kurangi T, di mana KT ini biaya hutang setelah pajak, KB yaitu bunga hutang sebelum pajak, T adalah tarif pajak. Misalnya bunga hutang sebesar 10% dan tarif pajak 40%, maka biaya hutang setelah pajak adalah 0,10 dikali 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,06 atau 6%. Artinya bunga hutang dapat menjadi pengurang pajak atau tax deductible sehingga beban pajak yang dibayar perusahaan akan lebih kecil. Selanjutnya ada biaya modal hutang jangka panjang. Berbeda dengan jangka pendek, hutang jangka panjang biasanya berasal dari obligasi atau pinjaman dengan waktu pelunasan yang lebih lama. Untuk menghitungnya ada dua metode utama, yaitu metode singkat atau approximation method. Rumusnya yaitu KD sama dengan I plus N kurangi NB dibagi N, yang nantinya ini dibagi dengan N plus NB dibagi 2, di mana I yaitu bunga tahunan, N itu nilai nominal obligasi, NB itu hasil penjualan obligasi bersih, dan N itu umur obligasi. Setelah didapat biaya modal sebelum pajak atau KD, maka biaya modal sesudah pajak bisa dihitung dengan rumus KI sama dengan KD dikali 1 dikurangi T. Yang selanjutnya ada metode present value atau PV method. Metode ini menghitung biaya modal dengan mencari tingkat bunga yang membuat nilai sekarang atau present value dari seluruh pembayaran bunga dan pokok sama dengan nilai penjualan obligasi bersih. Metode ini mirip dengan perhitungan IRR pada investasi dan dianggap lebih akurat karena mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang modal saham preferen, yaitu merupakan biaya di mana secara real harus dibayarkan bila mana biaya yang digunakan oleh perusahaan yaitu untuk menjual suatu saham preferen. Perhitungan biaya modal saham preferen ditetapkan pada besarnya tingkat keuntungan yang telah investor pemegang saham preferen tersebut syaratkan atau required rate of return.
yang berarti bahwa keuntungan yang investor harapkan adalah dana yang sudah seharusnya perusahaan tanggung. Bentuk dari biaya modal saham preferen yaitu dividen dengan besaran yang konstan. Maka dari itu, sifat yang dimiliki oleh saham preferen yaitu gabungan dari hutang dengan saham biasa. Untuk menghitung biaya modal atas pemakaian saham preferen atau KP, yaitu melalui pembagian antara dividen pada setiap lembar saham preferen atau DP dan harga saham preferen sekarang. Contoh, PT Barokah melakukan penjualan saham preferen di mana nominalnya adalah 15.000 dengan harga jual yang ditetapkan pada saham preferen tersebut yaitu sebesar 18.900. Dividen yang diberikan tiap tahunnya sebesar 1.500. Setiap lembar saham dikenakan biaya penerbitan saham yang besarnya yaitu 150 dan untuk biaya saham preferennya yaitu 1.500 dibagi hasil dari 18.900 dikurang 150, yaitu hasilnya sama dengan 8%. Penjelasan selanjutnya yaitu biaya modal saham biasa dan laba ditahan biaya. Modal saham biasa dan modal laba ditahan seringkali dijadikan satu, yakni biaya modal sendiri atau biaya ekuitas, ataupun terkadang dikatakan sebagai biaya modal saham biasa saja, ialah biaya yang harus perusahaan keluarkan di mana dalam mendapatkan dananya dengan melakukan penjualan saham biasa atau melakukan investasi dengan mempergunakan laba ditahan. Biaya ekuitas atau KE dapat dihitung dengan menggunakan dua model pendekatan, yaitu pendekatan model diskonto dividen atau dividen diskon model dan pendekatan CAPM atau capital asset pricing model. Dalam pendekatan model diskonto dividen ini membahas di mana biaya ekuitas ialah tingkat diskonto yang dapat menyelaraskan nilai saat ini pada seluruh dividen atau keuntungan tiap lembar saham yang diinginkan pada waktu mendatang. Dengan demikian, biaya modal adalah faktor diskonto dari adanya dividen. Pada pendekatan model diskonto dividen ini dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Dengan keterangan yaitu PO sama dengan harga pasar saham biasa sekarang, DT yaitu dividen yang diperoleh untuk periode T, KE yaitu tingkat keuntungan yang investor syaratkan. Dalam metode ini yang diasumsikan adalah mengenai pemegang saham yang mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas atau saham yang dimiliki dan perolehan dividen yang tidak tumbuh. Selanjutnya pendekatan yang kedua yaitu model CAPM atau model penetapan harga aktiva modal, yaitu metode untuk menetapkan biaya modal yang ditentukan dengan cara melakukan analisis terhadap hubungan yang terjadi antara tingkat return saham atau RI yang diinginkan dengan terjadinya return pasar market atau market return. Tingkat return saham yang investor harapkan tersebut adalah biaya modal yang sudah seharusnya perusahaan keluarkan. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi model CAPM ini. Di antaranya yaitu tingkat bunga bebas risiko atau risk free rate atau RF, risiko yang sistematis yang ditetapkan dari koefisien beta, dan premium risiko pasar yang ditetapkan dari pengurangan yang didapat dari return pasar dengan return saham. Dengan model CAPM ini, return saham atau RI dapat dicari menggunakan rumus di bawah ini, yaitu dengan keterangan RI sama dengan tingkat return saham yang diinginkan, RF tingkat return bebas risiko, RM yaitu return portofolio pasar yang diinginkan, dan BI yaitu koefisien beta saham. Pada rumus tersebut dapat dilihat bahwa return pasar dapat mempengaruhi harapan pada besarnya return saham. Return pasar memiliki pengaruh pada return saham individual, besarnya akan bergantung di koefisien beta sahamnya. Beta yang di sini adalah koefisien yang menentukan kesensitivitas tingkat keuntungan sekuritas saham pada pasar yang mengalami perubahan. Kesimpulannya, biaya modal merupakan biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber, baik dari utang, saham preferen, maupun saham biasa. Pajak berpengaruh pada biaya modal utang karena bunga dapat menjadi pengurang pajak. Biaya saham preferen ditentukan oleh dividen tetap dibandingkan dengan harga jual bersih saham. Sedangkan biaya saham biasa dapat dihitung menggunakan pendekatan dividen diskon model atau capital asset pricing model.
Secara keseluruhan, biaya modal menjadi dasar penting dalam penilaian kelayakan investasi, di mana suatu investasi layak dijalankan jika tingkat pengembaliannya lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan.